Buat Bom Bom dan Ogi. Saya udah lama suka sama dia loh. Iya. Tahan dulu. Ternyata ya. Sayang, untuk kalau pacar kamu nggak jelas, calon suami kamu udahlah, kamu sama aku aja. Aku jelas loh, semua aku punya. Iya. Hentikan! Bom Bom, calon suamiku. Gak enak banget namanya Bom Bom ya? Iya, enak. Jeffrey kan Jeffrey. Emang harus Bom Bom. Bom. Ya, Bom Bom, sayang calon suamiku kenapa kok kamu jadi tukang villa sekarang? Udah selingkuh, ngehina. Pulang aja dulu. Di depan aku. Kamu begitu mengutarakan cinta dengan sempurna. Eduardo. Sayang, aku tidak ngapa-ngapain sama dia. Di depan mata tadi terbukti bahwa kamu sama bapak kamu sudah berpacaran. Mantanku. Ini mantan saya. Mantan, Ini walaupun mantan. bapak-bapak tapi mantan. Dia mantan. Begini, sorry ya. Maaf, jangan ikut campur. Oh iya, iya. Maaf deh. Saya sudah memberikan semuanya kepada kamu. Tapi kamu apa yang memberikan kepada saya? Belum semuanya, itu baru surat rumah, kunci rumah belum. Ya itu udah habis. Semuanya udah kasih. Sayang jangan cemburu dong, Bom-Bomku sayang. Aku nggak pernah cemburu. Lah tuh barusan ngapain? Itu marah. Marah itu bumbu cinta. Kalau cinta tanpa marah, itu bagaikan gula tanpa air. Apa coba? Apa sih? Oke, tepuk tangan dulu. Action. Ya. Eksim. Habibi. Cut! Ya Habibi. Kamu kok tega banget sih suka ngasih sedekah sama mantan kamu? Kok cuma sedekah cinta doang, emang kenapa sobat gitu loh? Iya, kan aku tuh kurang apa? Kurang semuanya. Sayang, kamu jelek iya, nggak ada duit iya. Masa depan nggak jelas. Aku sempurna sayang. Dilihat dari mana? Sempurna kekurangannya. Itu dia. Tapi sayang, tahu nggak Tapi sayang? kamu kan calon suami saya, walaupun kamu tidak sempurna. Tapi kekuranganmu itulah yang menjadikan kamu kelihatan sempurna. Yes sayang. Ya, Terus kenapa kamu ngasih bukan. sedekah? Sebelum aku menjadi istri kamu, saya kan tadi lagi nagih utang sama mantan saya. Kan buat modal kita kawin, kan kamu gak punya uang buat kita kawin. Oh iya bener sayang. Sayang, kita kan bikin surat undangan ya nanti. Aku yakin sayang, kita tuh nggak cocok. Mereka kok ngobrolnya lama ya? Kita tuh nggak cuma cocok. Kita tuh nggak cuma cocok ditulis nama kita di surat undangan. Terus di mana lagi? Tapi di suratan takdir juga sayang. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Kan masih boleh ya. Jadi begini caranya. Sinetron banget. Kalau sudah ada dua orang laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Malah lu yang ngaku. Iya. Saya khawatir ini fitnah akan tersebar di mana-mana. Aduh, Bapak tadi bilang apa? Bapak, ini pacarku khawatir. Bum-Bum. Hawa bapak yang gak enak, Pak. Khawatir hawanya menggetir. Iya pacarku Bum-Bum, calon suamiku Bum-Bum. Ada apa sayang? Di mana komitmen kita? Masih ada Kamu sayang. taruh di mana? Aku cariin nggak ada. Mana makanya lu nanya. Mana komitmen kita? Masih ada, kan Rima, Kak kalaupun Oma. apakah gitar tua itu masih ada? Itulah bukti cinta kita. Oh yes. Setiap malam aku selalu memetiknya. Tapi saya pilih yang matang-matang dulu. Itu buah-buahan bukan gitar. Ya, Rima. tapi nggak cemburu kan? Ogi ini kan mantan saya. Ternyata hatimu itu tidak lebih dari wanita lain yang pernah saya temui. Kalau semua cinta umat manusia dikumpulkan, akan kuberikan kepadamu. Oh. Itulah cintaku. Iya, saya juga cinta sama Kak Bumbung. Ini siapa? Mantan. Saya pernah lihat dia parkir gerobak bubur depan rumah saya. Bapak jangan bilang-bilang dong. Ini mantan kamu. Iya. Kalau kamu sudah menuliskan undangan itu dengan nama orang lain, asal kamu tahu, saya juga udah bikin belangko yang banyak itu, saya kosongin namanya. Jadi nggak mau nikah sama saya? Ya mau sih. Oke, tepuk tangan. Bapak, kira-kira masalah Rima ini Pak, kalau menurut Pak Ustadz harus seperti apa Pak? Ya buat Rimanya yang namanya jiwa manusia, kalau bahasa pantunnya Ini lagi Filipina lagi nih kayaknya. bagaimana cara membelah nanas. Kalau tidak dibelah dua, siapa hati pacar tak panas ngelihat pacar duduk berdua. Gi, saya nggak setuju, Gi.
Kalau di rumah saya biasanya nanas itu dibagi 9. Saya nggak setuju. Kalau buat asap nggak pernah dibelah, diginin aja. Digeragot langsung. Makanya karena kan juga harapan ya seorang calon istri mudah-mudahan selalu ketika nanti jatuh pilihan kepada suaminya, abang naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah 2. Kalau cinta bang saya jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Punya pantun Bodi, punya Ada pantun. pantun, boleh. Lagi berzikir lewat menteng. Dipikir-pikir, Ustadz ganteng. Kayaknya sukanya sama Ustadz nih. Doyanya sama Ustadz ini. enak banget. Makan sekutangnya bareng nyonya. Udah ganteng semuanya. Semuanya. Aku cantik, aku Borong cantik. gelatik naik delman. Mudah-mudahan bukan hanya cantik pun hatinya beriman. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, yang pasti semoga simulasi tadi membuat Bom kira-kira sudah bisa ada gambaran. Ada nggak ya kelihatannya? Nggak ada. Nggak ya? Oke. Saya sia-sia semua tuh. Iya, gimana ya? Yang pasti kalau pernikahan itu sebenarnya bukan tujuan, tapi sebenarnya awal dari kehidupan. Dewasa. Dan untuk membantu supaya masalahnya cepat selesai, coba Rima bersedekah kepada anak yatim. Pasti semuanya semakin baik. Karena Rasul pun menyuruh untuk mencintai anak yatim. Sedekahkan cintamu untukku. Jadi kalau kita lihat harus membagi, kita harus bersedekah cinta kepada sesama, apalagi kita juga harus bersedekah cinta kepada orang yang membenci kita. Betul nggak Pak Ustadz? Benar, karena selalu Nabi mengajarkan, kalau bahasa pantunnya lagi, pergi berendam ke pantai cerita. Jangan ada dendam di antara kita. Ini kalau melihat sebenarnya kita bersedekah kepada, nggak cuman kan banyak orang ngomong bersedekah cinta itu hanya kepada pasangan, keluarga, tapi juga orang yang membenci kita. Iya. Edi punya pengalaman nggak seperti itu? Iya, pas aku perjalanan hijrah aku sedikit curhat sedikit gitu ya. Aku dikagetkan dengan sebuah kejadian bahwa di situ orang yang aku sayangi sebagai sahabat, sebagai teman, ternyata dia ada menyebarkan fitnah di belakang aku gitu. Iya. Itu perjalanan waktu saya hijrah gitu. Justru saya kaget yang memfitnah saya itu adalah seorang hajah gitu ya. Seorang yang sudah predikatnya hajah gitu. Cuman di situ saya belajar bagaimana diam itu emas, dan di situ saya belajar bagaimana memaafkan. Dan memang butuh waktu Pak Ustadz. Untuk memaafkan itu saya lebih baik tidak bertemu orang tersebut selama beberapa bulan dulu. Karena memang saya tadi bilang bahwa saya belajar diam itu emas adalah dulu mungkin kalau saya difitnah, saya tipikal orang yang saya datengin Pak Ustadz. Saya datengin atau saya telepon atau kalau bisa saya datengin gitu. Tapi ketika kemarin saya perjalanan hijrah itu dan situasi yang demikian, saya dikagetkan, saya beruntung punya lingkungan yang mensupport saya bahwa Edis, kalau kamu bisa diam di sini adalah dalam arti kata, jangan pakai cara-cara lama, biarkan Allah yang menyelesaikan itu, karena kamu sampaikan sekarang pun percuma gitu kan. Ya di situ saya ngerasain pedih, nangis gitu, tapi saya harus diam, dan di situ saya muhasabah diri, saya serahkan kepada Allah, dan saya belajar memaafkan. Memang butuh waktu Ogi, tapi pada akhirnya bahwa setelah kita belajar memaafkan, pertama saya bisa memaafkan diri saya sendiri, bisa memaafkan orang lain, alhamdulillah normal kembali. Iya, oke, sip. Iya, makanya sekarang si Edis itu udah bisa ketemu lagi sama sahabat yang dia bilang, ini orangnya ya, Hajah itu. Oh, iya, Hajah itu. Ini Hajah itu. Bukan hajar. Iya. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir di Galau Night. Dan sekarang para biang galau akan memberikan orasinya tentang sedekah cinta atau sedekahkan cintamu untukku. Lu tau gak, cinta itu menurut gue tuh ketulusan memberi, kerelaan untuk berkorban tanpa henti, dan kebahagiaan melakukan itu semua pada seseorang yang dipilih oleh hati nurani. Terus jangan biarkan kontrollah cinta Anda, jangan biarkan cinta mengkontrol Anda. Iya. Karena kalau misalnya cinta udah mengkontrol Anda, itu lu jadi namanya zombie cinta. Zombie cinta. Zombie cinta itu lu ngikutin apa aja kata kemauan gebetan lu. Gebetan lu pengen lu nyebur ke sumur, lu nyebur ke sumur. Terus gebetan lu pengen lu nguras danau Toba, lu nguras danau Toba. Giliran gebetan lu pengen lu ganteng, lu bingung. Oke, itu aja, thank you. Terima kasih. Cerita sedekah cinta ya. Saya nggak suka hari ini temanya nggak bagus. Ini bulan puasa. Kenapa kita cerita soal cinta-cinta dengan pasangan, ya kan? Cinta saya yang paling tinggi itu sama Tuhan. Iya. Bayangin ya kalau misalnya cinta saya sama Tuhan itu saya sedekahin sama orang lain. Sebulan saya ateis. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, kalau kita mau cerita soal pacaran, saya akan ajarkan cara pacaran yang islami.
tahu ya kalau cowok itu mengeluarkan sejumlah duit buat mendapatkan sesuatu dari wanita. Iya kan? Teman saya saya tanya begini, lu dapat apa aja sama cewek lu? Gue dapat pegangan tangan, modal berapa? 500.000. Terus, lu dapat apa aja sama cewek lu yang lain nih? Gue udah dapat bibir. Modal berapa? 1 juta. Saya bilang begini, lu dapat apa Ji? Saya dapat semuanya. Modal berapa? Seperangkat alat sholat. Ngomongin soal cinta. Kalian harus tahu dulu apa arti itu cinta. Asik. Ingat, ketika kita mendengar panggilan cinta, woi, cinta, woi. Gitu ya. Kita harus berusaha untuk mendekatinya. Misalnya, panggilan itu datang dari kamu. Kayak manggil-manggil gitu, cinta, sini. Gitu. Apa Rangga? Kita harus berusaha untuk mendekatinya. Apakah itu cinta, kagum, atau nafsu? Karena ketika kita mencintai, saya mencintai kamu. Segala sesuatunya tidak akan pernah sulit. Saya akan memberi saja, tidak pernah menerima. Serius, itulah cinta. Tapi please, kasih dikit aja. Jemput, jemput. Dan saya kasih tahu, di bulan puasa ini, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama kita, oleh Tuhan. Kita boleh punya pasangan, boleh Pak Ustadz? Asal kita menjaganya ya Pak Ustadz. Iya. Cari cara yang tepat untuk tetap mensedekahkan cinta kita kepada pasangan. Kenapa saya lihat kamu terus ya? Karena di sebelah kamu ada yang lebih ganteng. Kawan-kawan saya luar biasa kalau sudah ngomongin cinta. Tapi apakah Anda tahu sebesar apa cintanya terhadap pasangan dan orang tuanya? Ya.